Sain UU tak sain UU, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Urban Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, kali ini saya akan merangkum sebuah drama Korea yang sangat bagus yang berjudul Fight for My Way tahun 2017, di mana drama ini dibintangi oleh Park Seo Joon, Kim Ji Won, dan masih banyak lagi bintang-bintangnya terkenal. Berkisah tentang 4 orang sahabat yang berusaha mengejar impian mereka di tengah-tengah sulitnya hidup di Korea. Penasaran? Jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau beli Indomie dan kopi di warungnya Mbak Tumbuh. Jadi langsung saja simetriskan posisi rebahan, stop DM-DM dan selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Cerita diawali di mana 2 orang siswa dalam kelas yang bernama Ko Dong-man dan Cho-man dipanggil ke depan kelas karena berisik saat jam pelajaran. Mereka disuruh menjawab pertanyaan, jika benar mereka tidak jadi dihukum. Namun ternyata jawaban mereka salah dan mereka pun dihukum oleh Pak Guru. Berpindah ke SMA khusus wanita di mana ada 2 siswi yang ketahuan membawa mic plastik yang bernama Aira dan Sulhe. Sehingga mic plastik itu disita oleh Bu Guru. Di sekolah Ko Dong-man ada seorang wanita cantik bernama Boram yang disukai oleh salah satu siswa bernama Mobin. Di mana Mobin membelikan susu kotak rasa coklat yang langka untuk Boram. Namun ternyata Boram lebih menyukai Ko Dong-man. Hari ini adalah hari pertandingan karate di mana Ko Dong-man akan bertanding melawan SMA lain. Joman menyarankan Ko Dong-man untuk mengencani Boram karena dia adalah pemimpin siswa di SMA-nya. Namun karena kaos yang dipakai Ko Dong-man norak dan kampungan, Joman menyuruhnya untuk meminjam kaos milik Mobin dengan memberinya susu kotak coklat. Yang ternyata susu itu adalah susu yang diberikan Mobin kepada Boram. Boram memberikannya kepada Ko Dong-man dan sekarang Ko Dong-man memberikannya kepada Mobin. Ya akhirnya susu itu kembali ke Mobin sendiri. Di lain sisi, Aira dan Sulhe pura-pura sakit supaya bisa izin, supaya dia bisa datang mendukung sahabatnya bertanding yaitu Ko Dong-man. Namun ternyata alibi mereka ketahuan oleh guru mereka. Saat hampir putus asa, tiba-tiba si guru pergi dan mereka mengambil mic yang disita dan kabur dari sekolah. Pertandingan dimulai, di mana Ko Dong-man kesulitan melawan musuhnya. Dengan dukungan Aira yang meneriakinya, akhirnya dia berhasil mengalahkan musuhnya dengan tendangan berputar ciri khasnya. Para penonton berteriak dan Ko Dong-man lari ke arah mereka sambil melempar seragamnya sambil berkata, "Aku akan mengajak Boram pacaran." Dan mereka pun saling berteriak. 장보람! 야권현대 화이팅! 자! Beberapa tahun berlalu, kini mereka sudah dewasa dan mengejar cita-cita mereka. Namun kehidupan begitu keras yang membuat mereka malah kini menjadi yang bukan impian mereka. Era yang ingin menjadi seorang pembawa berita kini hanya menjadi seorang penyapa di pintu mall. Ko Dong-man kini menjadi petugas kebersihan, Sulhe menjadi seorang customer service, dan hanya Jong-man yang berhasil menjadi tester makanan sesuai dengan impiannya. Di saat bekerja, Era bertemu dengan teman sekelasnya dulu yaitu Kim. Kim memberi undangan pernikahannya kepada Era karena dia akan menikah dengan seorang dokter. Namun Era tidak mau kalah, dia mengatakan kalau dia punya pacar seorang hakim. Tapi ternyata pacarnya adalah seorang mahasiswa yang jurusannya hukum dan belum lulus. Di lain sisi, Sulhe yang mendapatkan kendala saat bekerja dipanggil atasannya untuk dimarahi. Jong-man yang kini menjadi pacar Sulhe dan satu kantor dengannya melihat itu segera menghampirinya untuk menemuinya. Mereka menjalin hubungan dengan secara diam-diam karena takut kalau Jong-man akan diledek teman-temannya jika berpacaran dengan Sulhe. 왜 또 그래? 6년을 사귀었으면 좀 Pacar Aira yang kini masih kuliah ternyata gagal lagi dalam ujiannya. Dan bukannya belajar, dia malah ingin bersepeda keliling Korea yang membuat Era semakin kesal.
Akhirnya, Era menelpon Kodongman untuk makan bersama untuk menghilangkan stresnya. 꽃등심이야? Namun saat Dongman menunggu Era, dia malah bertemu Kim yang membuat Kim mengagumi Kodongman. Untuk membalas dendam kepada Kim yang tadi menghina Era, Era meminta Kodongman mengelus-ngelus kepalanya, namun Kodongman malah mengacak-ngacak rambut Era. 왜? Era yang terlalu cinta dengan pacarnya rela membiayai kuliahnya dan memberikannya sepeda seperti keinginan pacarnya. Bucin banget sih Era. Malamnya Era berencana membuat kejutan ke pacarnya dengan membelikannya sepeda baru. Namun saat sampai di kos-kosannya, pacarnya bertingkah aneh dengan memakai celana terbalik dan ternyata dia selingkuh dengan seorang tante-tante pemilik restoran kimchi. Era sangat marah dan kesal pada pacarnya hingga memukulinya. 백 사주면서 사시 붙으면 결혼하자며. Ternyata tante-tante itu sudah mempersiapkan keinginan pacar Era yang ingin bersepeda dengan membelikannya sepeda baru dan menyewakannya sebuah mobil. Di mana ternyata tante-tante itu hamil anak dari pacar Era yang membuat Era semakin syok. Akhirnya pada malam itu Era diantar pulang oleh tante-tante itu naik mobil. Di tengah-tengah jalan mereka hampir saja menabrak Kodongman yang sedang menyeberang. 아, 바람 부리고 있죠. Kodongman kaget melihat mereka bertiga ada di sana. Kemudian Kodongman lebih kaget lagi ketika mendengar tante itu mengandung anak pacar Era. Melihat Era menangis, dia hampir saja memukuli si pacar Era namun berhasil dicegah oleh tante-tante itu. 너 말 똑바로 못해. 이게 사람 새끼야 이게. Pada akhirnya malam itu Era dan Kodongman pulang jalan kaki sambil menuntun sepeda milik Era. Di mana di tengah-tengah jalan Kodongman membelikan Era sebuah tas. Era pada saat itu sangat senang dan mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Tiba-tiba Kodongman berhenti dan mengelus-ngelus rambut Era yang membuatnya menjadi deg-degan dan salting. 무슨? 너 왜? Dan episode pertama pun selesai. Lanjut ke episode 2.